Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Pedro da Silva, STMT, sebagai dosen mata kuliah Termodinamika 2. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama Yosua Abednego Gomgom Siagian, NPM 22271015701, nomor absen kelas 54 genap, program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Institut Teknologi Budi Utomo, ingin mempresentasikan mata kuliah Termodinamika 2 dengan tema materi sistem refrigerasi. Berikut ini akan saya presentasikan. Sistem refrigerasi. Refrigerasi adalah produksi atau pengusahaan dan pemeliharaan tingkat suhu dari suatu bahan atau ruangan pada tingkat yang lebih rendah daripada suhu lingkungan atau atmosfernya sekitarnya dengan cara penarikan atau penyerapan panas dari bahan atau ruangan tersebut. Refrigerasi dapat dikatakan juga sebagai proses pemindahan panas dari suatu bahan atau ruangan ke bahan atau ruangan lainnya. Pendingin atau refrigerasi adalah suatu proses penyerapan panas pada suatu benda di mana proses ini terjadi karena proses penguapan bahan pendingin atau refrigeran. Berikut ini akan saya tampilkan 3 siklus termodinamika dalam sistem refrigerasi. Yang pertama, siklus refrigerasi Carnot. Yang kedua, siklus kompresi uap standar atau teoritis. Yang ketiga, siklus kompresi uap aktual. Siklus refrigerasi Carnot. Siklus refrigerasi Carnot merupakan kebalikan dari mesin Carnot. Mesin Carnot menerima energi kalor dari temperatur tinggi. Energi kemudian diubah menjadi suatu kerja dan sisa energi tersebut dibuang ke sumber panas pada temperatur rendah. Sedangkan siklus refrigerasi Carnot menerima energi pada temperatur rendah dan mengeluarkan energi pada temperatur tinggi. Oleh sebab itu pada siklus pendingin diperlukan penambahan kerja dari luar. Berikut ini akan saya tampilkan diagram siklus refrigerasi Carnot. Berikut ini adalah gambar diagram siklus refrigerasi Carnot. Setelah itu adalah proses-proses yang membentuk daur refrigerasi Carnot. Yang pertama, proses kompresi adiabatik 1-2. Yang kedua, proses pelepasan kalor isotermal 2-3. Yang ketiga, proses ekspansi adiabatik 3-4. Yang terakhir, proses penyerapan kalor isotermal 4-1. Tujuan utama dari daur ini adalah penyerapan kalor dari sumber bersuhu rendah pada proses fase 1, yaitu penyerapan kalor isotermal. Selanjutnya saya akan tampilkan siklus kompresi uap standar atau teoritis. Siklus kompresi uap standar merupakan siklus teoritis, di mana pada siklus tersebut mengasumsikan beberapa proses sebagai berikut. Pertama, proses kompresi. Proses kompresi berlangsung dari titik 1 ke titik 2. Pada siklus sederhana diasumsikan refrigeran tidak mengalami perubahan kondisi selama mengalir di jalur hisap. Yang kedua, proses kondensasi. Proses 2-3 merupakan proses kondensasi yang terjadi pada kondensor. Uap panas refrigeran dari kompresor didinginkan oleh air sampai pada temperatur kondensasi, kemudian uap tersebut dikondensasikan. Berikut ini adalah lanjutan dari siklus kompresi uap atau standar. Yang pertama, proses ekspansi. Proses ekspansi berlangsung dari titik 3 ke titik 4. Pada proses ini terjadi proses penurunan tekanan refrigeran dari tekanan kondensasi titik 3 menjadi tekanan evaporasi titik 4. Yang terakhir, proses evaporasi. Proses fase 1 adalah proses penguapan yang terjadi pada evaporator dan berlangsung pada tekanan konstan. Pada titik 1, seluruh refrigeran berada pada kondisi uap jenuh. Selama proses fase 1, entalpi refrigeran naik akibat penyerapan kalori dari ruang refrigerasi. Besarnya kalori yang diserap adalah benda entalpi titik 1 dan titik 4. Biasanya disebut dengan efek pendingin.
Berikut ini saya tampilkan perhitungan siklus kompresi uap standar secara teoritis. Yang pertama, proses kompresi. WC plus H2 kurangan H1 sama dengan 0. Di mana WC ini adalah besarnya kerja kompresor, H2 adalah entalpi refrigeran saat keluar kompresor, H1 merupakan entalpi refrigeran saat masuk kompresor. WC sama dengan juga bisa H2 kurangi H1. Karena energi kinetik dan energi potensial, maka untuk kompresi isentropik ideal tingkat keadaan 2 ditentukan oleh entropi sama dengan tingkat keadaan 1 dan tekanannya. Sehingga untuk kompresornya adalah WC sama dengan H2 kurangi H1. Maka untuk kerja mesin sesungguhnya adalah WC sama dengan WC per NC. WC tadi yang kita bilang besarnya kompresor, NC adalah efisiensi isentropik kompresor, presentasinya. Selanjutnya adalah proses kondensasi. Rumusnya sebagai berikut. QC sama dengan H2 kurangi H3. Di mana QC besarnya panas dilepas di kondensor, H2 sama dengan entalpi refrigeran saat masuk kondensor, H3 entalpi refrigeran juga saat masuk kondensor. Berikutnya adalah proses ekspansi dengan rumus sebagai berikut. H3 sama dengan H4. Di mana tadi H3 sama dengan entalpi refrigeran saat masuk kondensor, berarti H4 juga sama, entalpi refrigeran saat masuk kondensor. Dan selanjutnya proses evaporasi. Proses evaporasi dengan rumus sebagai berikut. QE sama dengan H1 kurangi H4. H1 adalah entalpi refrigeran saat keluar evaporator, dan H4 sama dengan entalpi refrigeran saat masuk evaporator. Demikianlah perhitungan dari siklus kompresi uap standar. Berikut ini saya tampilkan diagram siklus kompresi uap standar secara teoritis. Ini adalah gambarnya. Ya, pembahasan yang terakhir kita adalah siklus kompresi uap aktual. Siklus kompresi uap yang sebenarnya atau aktual berbeda dari siklus standar secara teoritis. Perbedaan ini muncul karena asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam siklus standar. Pada siklus aktual terjadi pemanasan lanjut uap refrigeran yang meninggalkan evaporator sebelum masuk ke kondensor. Perbedaan yang penting antara daur nyata atau aktual dan standar terletak pada penurunan tekanan dalam kondensor dan evaporator. Daur standar dianggap tidak mengalami penurunan tekanan pada kondensor dan evaporator, tetapi pada daur nyata terjadi penurunan tekanan karena adanya gesekan antara refrigeran dengan dinding pipa akibat dari penurunan tekanan ini. Kompresor pada titik 1 dan 2 memerlukan lebih banyak kerja dibanding dengan daur standar. Berikut ini adalah diagram siklus kompresi aktual saya tampilkan. Dan ini adalah penjelasan dari gambar sebelumnya. Garis 41 diperlihatkan penurunan tekanan yang terjadi pada refrigeran pada saat melewati succussion line dari evaporator ke kompresor. Garis 11 diperlihatkan terjadi pada panas pada uap refrigeran yang ditunjukkan dengan garis yang melewati garis uap jenuh. Proses 12 adalah proses kompresi uap refrigeran di dalam kompresor. Pada siklus teoritis, pada proses kompresi diasumsikan isentropik yang berarti tidak ada perpindahan kalor di antara refrigeran dan di dinding silinder.
Pada kenyataannya, proses yang terjadi bukan isentropik maupun politropik. Garis 23 menunjukkan adanya penurunan tekanan yang terjadi pada pipa-pipa kondensor, sedangkan pada garis 33 menunjukkan tekanan yang terjadi di jalur cair. Sekian dari presentasi saya mengenai siklus refrigerasi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih.